Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Ramadhani dengan NIM C1C020110 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah perpajakan, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Berikut adalah materi yang akan saya jelaskan, yaitu hukum pajak, alasan pemerintah memungut pajak, teori dan asas pemungutan pajak. Hukum pajak. Hukum pajak adalah hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan orang atau badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selain itu, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang atau kas negara. Hukum pajak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satu, hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Yang kedua, hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa yang harus dibayarnya. Selanjutnya adalah alasan pemerintah memungut pajak. Dasar hukum perpajakan di Indonesia. Setelah tahu bagaimana sejarah perpajakan di Indonesia, kini kita akan membahas dasar hukum perpajakan di Indonesia pada era kemerdekaan. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut adalah berbagai dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000. Yang kedua, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000. Yang keempat, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. Yang terakhir, Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002. Selanjutnya ada definisi pajak. Definisi pajak menurut beberapa ahli, yang pertama itu dari Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitro SH, yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbul atau kontrak prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Yang selanjutnya dari Rifki Sidik. Pengertian pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintah suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung. Yang selanjutnya ada dari Sommerfeld RM, Anderson HM, dan Brock Horace R, yaitu pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Selanjutnya ada unsur-unsur pajak. Di sini ada dari subjek pajak. Subjek pajak merupakan unsur yang pertama di dalamnya terdapat orang dan lembaga yang tinggal di dalam suatu negara yang menjadikan pajak sebagai bentuk kewajiban para warganya. Disebut unsur yang pertama karena tanpa subjek pajak tidak mungkin ada pajak yang harus dibayarkan
karena yang akan membayar saja tidak ada. Selanjutnya ada wajib pajak. Wajib pajak hanya berupa manusia atau lembaga, sedangkan produk dan jasa adalah unsur pajak lain. Artinya produk dan jasa bukan wajib pajak, karena yang terbebani untuk membayar pajak adalah orang atau kantor yang mewadahi produk atau layanan tersebut. Maka dari itu, jangan sampai salah membedakan mana wajib pajak dan bukan wajib pajak. Biasanya orang yang dikenakan wajib pajak disesuaikan dengan usianya. Jika masih di bawah umur, maka wajib pajak masih dipegang oleh kedua orang tuanya. Sedangkan untuk komunitas atau lembaga, wajib pajak disematkan ketika awal usaha didirikan. Yang berbeda hanya nominal pajaknya saja, karena disesuaikan dengan besar usaha dan pendapatan yang didapatkan di setiap bulan atau per tahunnya. Selanjutnya ada objek pajak. Jika wajib pajak adalah orang atau lembaga yang harus membayar pajak, sedangkan objek pajak adalah produk, benda, atau layanan yang harus dibayarkan pajaknya. Jika Anda memiliki bangunan dan tanahnya, maka dari bangunan dan tanah tersebut Anda harus membayarkan pajaknya kepada pemerintah. Namanya adalah pajak bangunan atau PBB. Nah, bangunan inilah yang disebut dengan objek pajak. Selanjutnya ada tarif pajak. Unsur pajak yang terakhir adalah tarif pajak. Ini merupakan nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas produk dan layanan yang terbebani pajak. Untuk Indonesia, cara penentuan tarif pajak ini menggunakan rumus persentase. Artinya wajib pajak membayar pajak beberapa persen saja dari harga produk atau layanan yang dimilikinya. Selanjutnya adalah teori pemungutan pajak. Ada 5 teori pemungutan pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada teori asuransi. Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapat perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Yang kedua, teori kepentingan. Dalam teori kepentingan ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya ada teori gaya pikul. Dalam teori gaya pikul, pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai dengan gaya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan baik perorangan atau sebuah badan usaha. Dan selanjutnya ada teori bakti, yaitu teori yang mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan tanda bukti kepada negara. Yang terakhir, ada teori daya beli. Teori daya beli ini sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Masyarakat yang banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Selanjutnya ada azas pemungutan pajak. Dalam teori pemungutan pajak, ada beberapa azas yang dijadikan acuan oleh negara untuk menentukan wewenangnya, baik untuk warga negara asing atau warga negara sendiri. Yang pertama ada asas domisili. Asas domisili berarti negara yang menarik pajak sesuai tempat tinggal. Istilah domisili merujuk pada tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, juga tempat domisili wajib pajak suatu badan atas penghasilan yang telah diterima wajib pajak. Para wajib pajak yang berdomisili di suatu tempat akan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan di mana wajib pajak berdomisili. Contohnya adalah penghasilan dari bentuk usaha tetapnya yang di Indonesia, maka akan dikenakan dengan pajak di Indonesia. Yang kedua ada asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan yang menjadi landasannya adalah status kewarganegaraan dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan. Hampir sama dengan asas domisili karena negara dapat memberikan pajak dengan status wajib pajak kewarganegaraan. Asas yang terakhir adalah asas sumber. Asas sumber yaitu negara dapat mengenakan pajak untuk penghasilan yang diperoleh negara tersebut. Semua penghasilan yang didapat dari negara dapat memberikan pajak tanpa melihat domisili wajib pajak. Misalnya, penghasilan yang didapat Singapura Ltd, maka dapat dikenakan wajib pajak luar negeri untuk jasa yang dipakai di Indonesia
bisa dikenakan pajak. Terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai hukum pajak, alasan pemungutan pajak, teori pemungutan pajak, dan juga asas pemungutan pajak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.